Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo teman-teman, dulur-dulur para pecinta bola voli di seluruh Indonesia, khususnya nih para penggemar bola voli Korea nih. Hari ini ada berita terupdate men ya. Sebenarnya berita terupdate ini ada dari siang tadi, cuman sibuk kerja jadi bisa update malam ini ya. Berita terupdate-nya ini benar-benar banyak sekali kejutan yang di luar dugaan kita hari ini. Kovo secara resmi telah merilis di media Korea hari ini ya, dan juga di IG resminya Kovo sendiri ya, pemain kuota Asia untuk tim-tim yang akan berlaga di Village 2025-2026 ya. Dan ini banyak sekali kejutannya, termasuk di Red Spark sendiri. Nah, ini teman-teman pasti penasaran yang belum lihat beritanya tadi siang nih ya. Ada kejutan yang tidak disangka-sangka oleh pecinta bola voli Korea, khususnya bola voli wanita Korea ya. Ada beberapa pemain di sini guys yang sudah tekan kontrak dengan klub lamanya ya, seperti kita tahu seperti Giselle Silva, Pizzi di Pink Spider, dan juga Tanacha lebih memilih perpanjang kontrak. Nah, di sini tidak membahas 3 pemain ini ya. Tetapi baik, langsung saja to the point saja, saya langsung mengumumkan ya, ada 5 pemain ya, 5 pemain yang hari ini sudah terpilih, masing-masing sudah mendapatkan klubnya ya. Ini benar-benar di luar dugaan, termasuk Tanacha dan juga Pizzi yang sudah tekan kontrak ya. Pertama nih men, nggak lama-lama. Pertama siapa? Reina Tokoku. Tahu dong Reina Tokoku ini pemain kelahiran Jepang men ya, 28 April 1999, posisinya adalah OHA, tingginya nggak tinggi-tinggi banget men, 177 cm. Ya, hari ini resmi bergabung dengan GS Caltech ya, untuk musim 2025-2026. Reina ini sebenarnya pernah bergabung dengan Pink Spider kalau nggak salah di tahun 2023-2024 ya, yang waktu itu juga kena headshotnya Mega ya. Namanya Tokoku ya. Dan tahun lalu sebenarnya daftar lagi, cuman dia nggak lolos dari tryout ya. Akhirnya tahun musim kemarin jadi jeda 1 tahun ya, jadi tidak ikut lagi Liga Voli Putri Korea, dan hari ini secara resmi bergabung dengan GS Caltech. Jadi menjadi partnernya Giselle Silva nih ya, dia posisinya OHA. Dan yang kedua men, yang kedua ini juga pemain asal Australia ya, namanya adalah Alisa Kinkela. Ini pendatang baru men ya, pemain kelahiran Australia, usianya 23 tahun, posisinya adalah opposite. Pemain ini mempunyai tinggi badan ideal, cukup ideal ya untuk sebagai penyerang ya, 193 cm. Secara resmi telah bergabung dengan IBK Altos ya. Ini merupakan pendatang baru ya guys, belum pernah main di Liga Korea. Nah, pertanyaannya bagaimana nasib Victoria Dancak ya, yang saat ini sudah pulang kampung dan kemarin menjadi mesin poin untuk IBK Altos. Posisinya sama men, opposite ya. Apakah IBK Altos nanti akan menarik lagi Victoria Dancak karena dia sebagai pemain asing ya, non Asia, sementara ini adalah Asia ya. Dan kita tunggu saja untuk Victoria ya, karena dia juga kuota asing. Kita tunggu saja guys, karena posisinya sama dengan Alisa ini ya. Sementara yang ketiga ini men ya, ini ketiga ini adalah sebuah kejutan untuk Red Spark. Siapa lagi kalau bukan Wipawe Sitrong ya, Wipawe Sritong, pemain kelahiran Thailand 28 Januari 1999, 26 tahun yang lalu. Posisinya adalah OHA, outside hitter. Inilah pemain Asia yang menggantikan posisi Mega ya. Mega tidak diperpanjang. Ko Hee-jin benar-benar berjudi lagi nih ya, seperti 2 tahun lalu berjudi mengambil Mega, dan kali ini Wipawe Sritong ya. Pemain ini resmi hari ini bergabung dengan Red Spark Jungkwanjang, dan ini menjadi idola baru Red Spark ya, walaupun tingginya hanya 170 cm ya. Untuk pemain penyerang sebenarnya kurang ideal ya. Tetapi pemain ini punya kelebihan tersendiri men, Wipawe ini ya, dalam hal menyerang dan juga sangat bagus, begitupun juga dalam bertahan ya. Dig dan receive-nya juga sangat bagus, makanya Ko Hee-jin merekrut pemain ini. Saya rasa Red Spark ingin balance ya untuk musim depan dalam menyerang dan juga bertahan konsisten ya.
Wipawe sendiri kita tahu 2 tahun bermain untuk Hyundai Husqvarna sangat konsisten ya, sehingga mengantarkan Hyundai Husqvarna tahun lalu juara dan tahun ini di posisi ketiga, luar biasa. Walaupun ini perjudian men, karena Wipawe cedera parah kemarin di akhir-akhir musim ya. Semoga sebelum liga mulai Wipawe ini sudah kembali sembuh total dan bisa bermain untuk Red Spark. Ini idola baru men untuk Red Spark. Semoga Ko Hee-jin tidak salah memilih. Ini untuk pemain kuota Asia ya. Nah, pemain asingnya nggak tahu karena Bukilik juga sudah tidak diperpanjang. Semoga aja nanti dapat Victoria Dancak ya, Red Spark ya. Pas banget, oke. Nah, yang keempat men. Yang keempat ini adalah Stephanie Wheeler. Pemain kelahiran Australia, darahnya Jerman ini. 3 Januari 1996. Posisinya adalah OH. Tinggi badan 195 cm. Wheeler secara resmi hari ini bergabung dengan iPapers men ya. Musim kemarin main untuk GS Caltech ya, partnernya Giselle Silva. Sayang sekali di pertengahan musim waktu melawan Pink Spider dia cedera parah ankle-nya sehingga tidak bisa melanjutkan sampai dengan kompetisi selesai. Dan akhirnya di tahun ini dia mencoba lagi untuk ikut tryout, akhirnya bergabung dengan iPapers. Ya, iPapers posisinya adalah OH, berarti masih ada satu pemain yang posisinya opposite untuk iPapers ya. Apakah Taylor Fricano nanti akan diperpanjang? Nanti tunggu saja info selanjutnya ya. Yang jelas Stephanie Wheeler, pemain yang pernah memperkuat GS Caltech musim lalu, hari ini resmi bergabung dengan iPapers. Dan yang kelima, pemain baru juga ini, namanya Justice ya. Pemain Justice Sigman ini pemain kelahiran Jepang ya, 9 Oktober 1999, rata-rata masih muda ya men ya. Posisinya adalah OH, ini juga merupakan pendatang baru di Village ya sebagai kuota Asia. Posisinya menggantikan seorang Wipawe Sritong ya. Hari ini resmi bergabung dengan Hyundai Husqvarna ya. Ini menggantikan posisi Wipawe yang pindah ke Red Spark ya. Dan yang keenam ini adalah Tanacha Soksot ya, pemain kelahiran Thailand 25 tahun yang lalu, saat ini usianya 25 tahun, posisinya adalah OH. Dia bermain untuk Express Y High Pass musim lalu di pertengahan, tahun ini memperpanjang kontraknya ya. Jadi untuk Express Y High Pass tidak menambah pemain kuota Asia, dia hanya memperpanjang pemain asal Thailand ini 1 musim ke depan. Pelatihnya masih percaya dengan tenaga Tanacha karena duetnya musim lalu dengan Nicola itu cukup merepotkan lawan ya. Disupport oleh pemain-pemain lokal seperti Kang Sowi, Kim Sebin, Bayona, Kim Mijin dan juga yang lainnya. Itu luar biasa. Tanacha Soksot ya, pemain timnas Thailand. Sementara yang terakhir adalah yang ketujuh. Yang ketujuh ini adalah Annalies Fitzy, pemain asal Selandia Baru ya, pemain middle blocker andalannya Pink Spider yang musim kemarin sangat luar biasa. Dan tahun ini musim 2025-2026 memperpanjang kontrak 1 tahun ke depan karena dia menjadi andalan middle blockernya, duetnya bersama Kim Suji luar biasa, membuat pertahanan Pink Spider sangat-sangat kokoh sehingga mengantarkan Pink Spider menjadi juara musim ini. Fitzy lebih memilih untuk bertahan di Pink Spider sepanjang kontraknya, diperpanjang kontraknya 1 tahun dengan pelatih baru men ya. Jadi Pink Spider ini selain ditinggal KYK, Ratu Voli Korea ini, musim depan ya, maksudnya kemarin habis juara dia udah pensiun, dan juga tiba-tiba ditinggal oleh pelatihnya yaitu Marcelo Abodanza, yang saya lihat hari ini sudah mulai melatih di Turki, Fenerbahce ya, luar biasa. Dan pelatih baru Pink Spider ini adalah pelatihnya dari Jepang, yaitu Tomoko Yoshihara ya. Ini pelatih dari Jepang. Semoga Pink Spider di musim depan bisa menjadi rival lagi untuk Red Spark ya. Tapi kita nggak tahu apakah Pink Spider musim barunya nanti sekuat musim lalu. Nggak tahu ya, karena yang senior seperti KYK sudah pensiun. Nah, pertanyaannya, apakah Pink Spider akan sekuat musim lalu tanpa seorang Ratu Voli Korea dan juga Marcelo Abodanza? Kita tunggu kiprahnya musim depan ya, 2025-2026. Dan juga pemain non-Asianya juga
apakah Tutsku nanti diperpanjang atau ada pemain baru lagi. Belum ada beritanya resmi dari Kovo ya men ya. Oke guys, itu saja 7 pemain yang sudah resmi bergabung dengan Pink Spider, Express Y Hi-Pass, iPapers, Red Spark, Hyundai Hosted, dan juga GS Caltech ya. Yang mengejutkan adalah Red Spark ya. Pengganti Mbak Megawati adalah seorang Wipahwe Sritong yang semua pecinta bola voli Korea tidak asing lagi nama ini. Sayang sekali saat ini sebenarnya posisinya aja cedera ya. Semoga cepat sembuh dan bisa bergabung dengan Red Spark, membawa Red Spark kembali juara musim depan. Kalau musim ini posisi kedua ya, karena kalah dengan Pink Spider. Semoga musim 2025 bisa angkat trofi untuk Red Spark. Dan teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan berita terbaru dari Headshots Mega. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.